Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Daniel Amualalase dengan NIM channel D024040. Pada hari ini saya ingin mempresentasikan tentang aspek fiskal dari arus barang dan arus modal perusahaan. Baik, yang pertama adalah dalam kegiatan operasional, perusahaan terdapat dua aliran utama, yaitu arus barang dan arus modal. Arus barang berkaitan dengan kegiatan produksi, distribusi, dan penjualan barang. Sedangkan arus modal berkaitan dengan pergerakan dana seperti pembayaran dividen, bunga, sewa, maupun imbal jasa. Setiap aktivitas tersebut memiliki konsekuensi perpajakan yang harus dipatuhi oleh perusahaan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Beberapa ketentuan pajak yang berkaitan dengan arus barang dan arus modal antara lain, pajak penghasilan PPh pasal 22 yang dikenakan atas transaksi tertentu seperti penjualan kepada bendahara pemerintah serta transaksi industri tertentu dan PP pasal 23 yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, hadiah, sewa, dan imbal jasa. Oleh karena itu, pemahaman mengenai aspek fiskal dari arus barang dan arus modal sangat penting agar perusahaan dapat memenuhi kewajiban perpajakannya yang dengan benar. PPh pasal 22 atas penjualan kepada bendahara pemerintah. Selain transaksi pemerintah, PP Pasal 22 juga dikenakan pada transaksi yang dilakukan oleh industri tertentu. Beberapa sektor yang termasuk dalam pemungutan PP Pasal 22 antara lain industri baja, semen, otomotif, serta distributor bahan bakar minyak, gas, dan pelumas. Dalam penjualan BBM gas dan pelumas, pemungutan PPh Pasal 22 biasanya dilakukan oleh produsen atau badan usaha yang ditunjuk oleh pemerintah. Pajak ini dikenakan pada saat penjualan produk tersebut kepada distributor dan konsumen tertentu. Tujuan pengenaan pajak ini adalah untuk memudahkan pengawasan terhadap transaksi yang memiliki nilai besar serta memastikan penerimaan pajak dari sektor industri strategis. PP Pasal 22 atas transaksi industri tertentu dan penjualan BBM gas dan pelumas. Piutang tak tertagih adalah piutang yang secara nyata tidak dapat ditagih lagi dari pelanggan. Dalam ketentuan perpajakan, penghapusan piutang tak tertagih dapat dibebankan sebagai biaya fiskal apabila memenuhi syarat tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. Agar dapat diakui sebagai pengurang penghasil bruto atau deductible expense, piutang tak terdaki harus memenuhi syarat. Yang pertama telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial. Yang kedua, wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak. Yang ketiga, telah dilakukan upaya penagihan maksimal atau misalnya melakukan pengadilan atau pihak ketiga. Lalu yang keempat ada debitur benar-benar tidak mampu membayar atau misalnya pailit atau meninggal dunia tanpa harta. Jika syarat tersebut tidak terpenuhi, maka penghapusan piutang tidak boleh menjadi pengurang penghasilan bruto secara fiskal atau non-deductible expense. Terkait PPN, apabila piutang tak tertagih, PKP tidak serta-merta dapat membatalkan PPN keluaran yang sudah dipungut dan disetor, kecuali memenuhi ketentuan khusus sesuai peraturan perpajakan yang berlaku. PPh Pasal 23 atas dividen, bunga, royalti, hadiah, sewa, dan imbal jasa. PPh Pasal 23 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah, dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Pajak ini biasanya dipotong oleh pihak pemberi penghasilan kepada penerima penghasilan. Beberapa jenis penghasilan yang dikenakan PP Pasal 23 antara lain dividen, yaitu pembagian laba kepada pemegang saham, bunga, yaitu imbalan atas penggunaan dana atau pinjaman, royalti, yaitu pembayaran atas pengguna hak kekayaan intelektual seperti hak cipta atau paten. Keempat, ada hadiah atau penghargaan yang diberikan dalam berbagai kegiatan tertentu. Lima, ada sewa, khususnya sewa atas harta selain tanah dan bangunan. 6. Imbal jasa seperti jasa konsultan, jasa teknik, jasa manajemen, dan jasa lainnya. Tarif umum PP Pasal 23 adalah 15% dari jumlah bruto untuk dividen, bunga, royalti, dan hadiah, serta 2% dari jumlah bruto untuk sewa dan jasa, tertentu bagi wajib pajak yang memiliki NPWP. Kesimpulan, aspek fiskal dari arus barang dan arus modal perusahaan berkaitan erat dengan kewajiban perpajakan yang timbul dari setiap aktivitas ekonomi perusahaan. Dalam arus barang, PP Pasal 22 dikenakan pada transaksi tertentu seperti penjualan kepada bendahara pemerintah, serta transaksi industri tertentu termasuk penjualan BBM, gas, dan pelumas. Sementara itu, dalam arus modal terdapat
PP Pasal 23 yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen, bunga royalti, hadiah sewa, dan imbal jasa. Dengan memahami ketentuan perpajakan tersebut, perusahaan dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar serta menghindari kesalahan dalam pelaporan dan pembayaran pajak. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua.